Ini satu saat yang sangat penting sekali, saudara, karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita naik ke surga, Tuhan kita tetap berkarya sampai sekarang. Jaminan bagi setiap kita, saat kita butuh Tuhan, maka Tuhan ada, saudara, karena Dia hidup, saudara. Ya, saya percaya itu satu yang luar biasa. Saat kita tinggalkan kehidupan di dunia ini, harus meninggalkannya, maka kita bisa kembali ke surga bersama-sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Ya, saudara, dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan seterusnya saya akan bacakan lebih dulu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan keadaan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, ini adalah kisah saat Tuhan Yesus akan naik ke surga, atau saat Dia naik ke surga. Kita juga sudah saksikan melalui video tadi yang kita sudah saksikan bersama-sama, bagaimana Dia sudah bangkit dari kematian. Lalu Dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang, untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Untuk menyadarkan supaya murid-muridnya tahu Dia sudah menyerahkan segalanya untuk mendatangkan pengampunan dan keselamatan sampai mati. Tapi Dia juga sudah bangkit, saudara. Bahkan setelah itu Dia naik ke surga untuk membuktikan juga terus Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkarya sampai sekarang, saudara. Lalu Dia menyampaikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya, saudara. Sebelum Dia naik ke surga, kita bisa petik satu pelajaran. Yang pertama, saudara, pesan yang disampaikan saat Dia akan naik ke surga adalah pesan yang sangat amat penting sekali. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Pesan Tuhan Yesus saat Dia akan naik ke surga adalah pesan yang sangat amat penting sekali, saudara. Sebelum Dia meninggalkan muridnya, sebelum Dia pergi, sebelum Dia naik ke surga, ada pesan yang diberikan, saudara. Saya percaya pesan yang sangat-sangat penting sekali bagi murid-murid, bagi kita orang percaya. Kadang-kadang kita juga bisa melihat kalau itu menjadi pesan terakhir dari seseorang,
sebelum dia meninggalkan keluarganya, ya meninggal dunia, sebelum dia pergi ya kemana tempat yang jauh. Seringkali itu adalah sesuatu yang penting, yang perlu disampaikan, yang perlu diingat-ingat. Jangan sampai lupa, karena itu penting. Kalau sampai lupa, kalau tidak tahu, nanti mungkin tidak melakukannya, mungkin nanti bisa mengalami kerugian. Pesan itu adalah pesan yang penting. Saya pernah dengar satu kisah, saudara, tentang seorang kepala suku, saudara. Dia luar biasa sekali. Dalam kehidupannya dia bisa memimpin sukunya, dia memimpin rakyatnya luar biasa, mengalami kemenangan. Tapi yang namanya manusia nggak bisa melawan kematian. Setelah dia makin tua, menjelang ya hari-hari kematiannya, menjelang detik-detik kematiannya, dia panggil semua anaknya, lalu anaknya kumpul di tempat itu. Ada 12 anak ya laki-laki. Lalu dia mulai memberi wejangan. Dia mulai memberikan pesan yang penting. Sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia meninggalkan anak-anaknya, ada pesan yang harus sungguh-sungguh dipegang, diketahui dan dilakukan. Karena itu akan menentukan mereka juga bisa berhasil atau tidak, mereka bisa menang atau tidak. Lalu dari 12 anak itu, setiap orang diminta untuk ya memberikan anak panahnya. Zaman dulu orang itu ya berperang ya, salah satunya pakai anak panah. Maka 12 anak satu persatu saudara memberikan anak panahnya. Saudara dikumpulkan ya di ranjang ya orang tuanya yang sudah tua. Lalu dia ambil satu anak panah, saudara, diberikan kepada yang paling tua, yang paling besar, anak yang paling besar. Coba patahkan anak panah ini. Lalu yang paling besar ambil anak panah, patahkan, dan ternyata patah. Lalu dia ambil satu lagi anak panah diberikan sekarang bukan yang paling besar, yang paling kecil. Coba engkau juga sama, patahkan anak panah ini. Lalu anak yang kecil terima itu juga sama, dengan kekuatan dia patahkan anak panah itu, saudara. Lalu setelah itu sisanya 10, dia minta tali, diikat ya rapat-rapat, diikat kencang-kencang, sehingga menjadi satu bongkok anak panah. Ya 10 anak panah itu menyatu jadi satu karena diikat kuat sekali. Lalu dia menyuruh anaknya yang paling kecil tadi mencoba 10 anak panah untuk dipatahkan. Dan dia berusaha, nggak pernah bisa patah. Anak yang ke-11 berusaha, berjuang, nggak bisa patahkan. Anak yang ke-10 berusaha, tetap tidak bisa patahkan. Anak yang ke-9, anak yang ke-8, anak yang ke-7, anak yang ke-6, anak yang ke-5, anak yang ke-4, anak yang ke-3, anak yang ke-2, sampai anak yang paling besar. Semua mencobanya, tapi mereka sekalipun sudah kerahkan semua kekuatannya, tetap saja tidak bisa patah, saudara. Lalu bapaknya mulai memberikan wejangan, pelajaran yang diberikan mereka. Ini wejangan, pelajaran yang harus kamu mengerti, yang harus kamu tangkap, yang harus kamu lakukan, supaya setelah aku meninggalkan kalian, karena meninggal dunia, kalian tetap akan kokoh, kalian akan tetap menang. Dia berkata, kalau kalian 12 semua mau sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri, satu orang kamu sangat mudah dikalahkan oleh musuh. Kamu sangat mudah untuk dihancurkan oleh serigala. Kamu sangat mudah untuk kalah. Kamu akan sangat mudah untuk dibinasakan. Tetapi kalau kalian 12 tetap bersatu, sekalipun ayah sudah meninggal, 12 kalian tetap bersatu, tidak mau dicerai-beraikan, tidak mau diadu domba, tidak mau dipisahkan, tetap menyatu. Kamu akan punya kekuatan yang berlipat ganda, luar biasa sekali. Oh, seperti tadi kamu perhatikan, yang paling kecil nggak pernah bisa patahkan. Oh, yang di atasnya lagi, semua sampai yang besar juga sama, nggak pernah bisa patahkan. Itulah keadaan kerajaan kita kelak. Kalau
kalian tetap bersatu, maka enggak ada musuh yang bisa patahkan. Bersatulah, 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 sehingga tidak bisa dipatahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga juga sama. Yang didoakan Tuhan Yesus Allah, Bapa, supaya murid-murid bersatu. Supaya murid-murid bersatu. Supaya murid-murid bersatu. Supaya tidak mau dipisahkan. Supaya tidak punya visi sendiri-sendiri. Supaya tidak mau dicerai-beraikan. Supaya mereka tetap bersatu. Karena kalau mereka tetap bersatu, pasti akan menang, pasti akan berhasil, pasti Tuhan bisa berkarya, dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Hari ini pelajaran ini juga saya ingin mengajak saudara tangkap, ya, pesan seperti ini juga bersatu dalam keluarga saudara, bersatu. Jangan mau ada banyak perpecahan, bersatu saudara, tetap saudara bersatu. Dalam tempat kerja saudara, dalam kelompok saya saudara, dalam departemen, dalam gereja kita harus terus saudara pegang bersatu, bersatu, bersatu. Itu yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Lapang hati satu dengan yang lain saudara, bersatu, saling menyatukan, satu visi, satu misi, satu kegerakan, maka iblis tidak akan bisa mematahkannya. Maka Tuhan bisa berkarya dengan kedahsyatannya, dengan segala kuasanya, anugerahnya, dan kita bisa melihat kemuliaan Allah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan saya juga ingat lagi ada pesan juga dari sebuah kisah pada zaman dulu. Satu kali juga sama, seorang ayah, dia kaya, saudara, raya, sawahnya banyak, tapi dia melihat sedih anak-anaknya banyakkan malas-malas, tidak dikerjakan dengan baik, saudara. Ayahnya berjuang terus pakai orang-orang sewaan, saudara. Tapi anak-anaknya pada malas, saudara. Dia berjuang selamanya belum berhasil. Lalu pada masa tuanya, sebelum dia meninggal, saudara, sebelum meninggalkan anak-anaknya, dia juga sama kumpulkan semua anak-anaknya. Lalu mulai kembali memberi wejangan, memberikan nasihat kepada anak-anaknya, saudara. Sudah banyak nasihat gak bisa diberikan, secara perintah saja. Lalu dia memberikan satu perkataan untuk dilakukan. Dia berkata pada anak-anaknya yang kumpul, dia berkata, di sawah ladang kita, yang begitu luas, di dalamnya ada harta karun. Saya ulangi, dia berkata pada anak-anaknya, di sawah kita yang luas itu, di dalamnya ada harta karun, saudara. Anak-anaknya senang sekali. Ternyata ayah itu baik sekali. Masa hidupnya dia terus mengasihi kita sampai masa tuanya. Sekalipun kita juga banyak kekurangan, ayahnya tetap mengasihi mereka. Bahkan saat ayahnya mau meninggal dunia, dia sudah memberikan tahu juga, menyediakan harta karun yang ada disimpan di dalam sawahnya. Anak-anaknya berpikir, lalu saudara, singkat cerita, setelah itu ayahnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, maka anak-anaknya mulai, saudara, berjuang gali. Sawahnya itu digali, saudara. Sawahnya itu digali, saudara. Semua, rajin sekali gali sawah. Kenapa? Di dalamnya ada harta karun. Digali, saudara. Digali, saudara, semua gali. Setiap anaknya nggak mau malas-malasan lagi, karena di dalam tanah mereka ada harta karun. Digali, 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 digali terus dengan segenap kekuatan, dengan segenap tenaga. Bahkan mereka nggak mau santai-santai, takut yang ketemu yang lainnya. Gali terus, gali terus. Hanya sawah yang sangat luas, semua digali. Belum dapat harta karun yang mereka pikirkan. Oh, ada emas, oh ada berlian, oh ada permata. Ternyata mereka sudah gali sekian lama belum mendapatkan. Waktu mereka istirahat bersama, mereka mulai bingung. Bapak berkata, di
dalam tanah ini ada harta karun. Tapi kita sudah gali, kita sudah gali. Nyatanya kita tidak temukan harta karun. Mereka tidak tahu ya bagaimana ya harus mencari lagi. Tapi karena semua sudah digali, mereka nggak bisa temukan lagi, saudara. Hanya mereka pikir ya sudah, ini tanah sudah digali. Ya, sekarang seperti orang membajak saja. Ya, kita supaya bisa hidup. Sekarang mulai saja ditabur benih, saudara. Mulai ditabur benih. Mereka mulai menabur benih, saudara. Mereka mulai merawat benih itu. Dan akhirnya lama-lama benih itu tumbuh. Dan akhirnya lama-lama benih itu bisa ya makin besar. Dan akhirnya benih itu menghasilkan buah-buahnya. Dan mereka panen, saudara. Dan mereka sangat senang sekali waktu panen. Baru pertama, selamanya mereka malas. Tapi saat itu mereka panen dengan jerih lelahnya. Bahkan panen yang sangat luar biasa sekali, saudara. Wah, dia merasa luar biasa, senang karena bisa dapat panen, senang karena setelah dijual mendatangkan ya kekayaan, saudara. Lalu mulai garap lagi tanah itu, 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 mulai gali lagi tanah itu, mulai buat cocok tanam lagi, mulai panen lagi, saudara. Garap tanahnya, panen lagi, saudara. Garap tanahnya, panen lagi, saudara. Garap tanahnya, panen lagi. Dan makin lama mereka menjadi kelimpahan. Setelah sekian lama mereka kelimpahan. Mereka sudah punya harta karun sendiri, saudara. Saat itulah pikiran mereka mulai terbuka. Ternyata yang dimaksudkan bapaknya, di tanah kita yang luas ada harta karun. Bukan langsung emas dan berian. Tanah itu ada berkat yang luar biasa. Harus digarap, tidak boleh malas, harus dikerjakan. Digarap yang baik, dikerjakan yang baik. Di dalamnya ada harta karun. Waktu mereka tanami, akhirnya berhasil. Waktu mereka tanami, akhirnya berhasil. Waktu mereka tanami, akhirnya berhasil. Lama-lama kaya, dapat harta karun. Harta karunnya adalah tanah itu. Ada sesuatu yang luar biasa yang bisa ditanami. Kalau dikerjakan dengan baik akan tumbuh tanaman. Dan setelah panen bisa dijual dan akhirnya mereka bisa dapat harta karun. Saya percaya pesan-pesan seperti ini adalah pesan yang penting. Satu hal yang luar biasa, saudara. Dan kalau kita tangkap, kita akan ya mengalami hal yang luar biasa. Apalagi pesan dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, setiap pesan orang tua biasanya pesannya itu ya penting baik sekali. Apalagi pesan dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Saya percaya itu adalah pesan yang sangat-sangat penting sekali, saudara. Dan kalau saudara bisa perhatikan ya pesan Tuhan Yesus, intinya itu cuma satu, saudara. Ya, sebelum dia naik, dia ya berulang-ulang berkata tentang Roh Kudus, tentang Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Dalam pembacaan kita tadi bahkan ditulis Yesus memberikan perintah pada muridnya saja dengan Roh Kudus, dengan perkataan yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus berulang-ulang berkata tentang Roh Kudus. Ya, kamu akan menjadi saksiku, tapi jangan pergi, tunggu di Yerusalem. Ingat janji daripada Allah Bapa, bahwa kamu akan dipenuhi Roh Kudus, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus wanti-wanti, jangan sampai lupa dengan janji Bapa. Kamu akan dipenuhi Roh Kudus, kamu akan dipenuhi Roh Kudus, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Yesus sudah memberikan amat agungnya. Kamu akan menjadi saksiku, oh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Tapi tetap Tuhan Yesus ingatkan, yang lebih daripada itu pertama adalah tunggu dulu janji Bapa, yang supaya kamu dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saya beri tepuk tangan yang meriah. Sajak saudara tangkap pesan ini, saudara. Ini pesan yang sangat penting, bahwa kamu ya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ulangi, kalian, kita semua harus dipenuhi
dengan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Ini pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia pesan pada murid-muridnya, dia pesan pada orang banyak, dia pesan kepada setiap orang percaya. Artinya juga dia pesan kepada setiap saudara dan saya. Dia pesan kepada kita semua. Saat ini firman Tuhan, pesan Tuhan sedang diulang, sedang disampaikan. Saya sampaikan pesan Tuhan supaya diingat, yang namanya memperingati, supaya kita ingat gitu saudara. Pesannya adalah, oh tunggu, engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Intinya penting sekali Roh Kudus. Kuncinya jangan sampai lupa. Engkau harus sungguh-sungguh menantikannya, mengharapkannya, menunggunya sampai sungguh-sungguh janji itu digenapi, sampai sungguh-sungguh engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa penting sekali dipenuhi Roh Kudus? Saudara dengar, firman Tuhan sudah berkata, orang bisa percaya atau tidak, itu hanya karena Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bukakan pengertian, kalau Roh Kudus tidak memberikan hati yang percaya, seorang sangat tidak mungkin bisa tahu Yesus itu Tuhan, bisa mengerti Yesus itu Tuhan. Mau diinjili seperti apapun, saudara, dia tidak akan menerima karena tidak bisa mengerti, saudara. Mau diperjuangkan seperti apapun, kalau Roh Kudus tidak bukakan, tidak jamah hatinya, orang itu tidak bisa mengerti, orang itu tidak bisa percaya. Mereka punya tugas beritakan Injil, terus Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai Injil sampai ujung bumi. Kalau mereka beritakan pun, tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang percuma. Mereka boleh bekerja, mereka boleh keliling kemana-mana. Oh, di Yerusalem keliling terus, di Yudea keliling terus, di Samaria keliling terus, beritakan terus sampai ujung bumi. Kalau Roh Kudus gak bekerja, gak bisa. Oh, mereka gak mungkin bisa, saudara, bawa orang, percaya dan akhirnya mendapat keselamatan. Tanpa Roh Kudus, saudara, mereka sendiri murid-murid pun sudah gagah. Mereka gagah dalam imannya kepada Tuhan. Mereka gagah dalam mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah berulang-ulang mengingatkan, menjelaskan mereka, memberitahukan, aku anak manusia harus menyerahkan diri di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Sampai mati lalu dikubur. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali dari kematian. Sudah disampaikan berulang-ulang. Mereka sudah mendengar berulang-ulang, saudara. Tapi tanpa dipenuhi Roh Kudus, murid-murid gak pernah bisa mengerti, saudara. Beda setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba hikmat itu terbuka, tiba-tiba firman Tuhan itu terbuka, tiba-tiba mereka bisa menjelaskan pada orang banyak, tiba-tiba mereka bisa menyampaikan pada orang banyak apa yang sebetulnya sedang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Firman Tuhan, terbuka bagi mereka, hikmat mereka mengalir, saudara. Tanpa Roh Kudus, saudara, untuk setia saja nggak bisa. Simon Petrus maunya setia. Yesus berkata, aku akan menyerahkan. Simon Petrus berkata, sekalipun semua meninggalkan Tuhan, aku tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Maunya baik, maunya setia, tapi nggak punya kemampuan untuk setia. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, saat itu bahaya sekali. Kalau dia mengaku dia muridnya Tuhan Yesus, lalu tidak ada kemampuan, kalahkan ketakutannya, tidak punya kemampuan untuk setia. Saudara masih ingat tadi, tapi akhirnya dia menyadari, aku sudah gagah. Saat Tuhan menyerahkan dirinya, aku tidak ada di tempat itu. Aku sudah meninggalkannya. Aku sudah menyangka Yesus, saudara. Tanpa dipenuhi Roh Kudus, mau setia, inginnya baik, tetap juga gagah. Simon tadi, bukan Simon, Thomas, saudara masih ingat juga. Tanpa, saudara, Roh Kudus memenuhi dia sulit sekali bisa percaya Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit. Masa orang mati
Hari ketiga, 3 hari sudah dikubur kok bangkit. Mana bisa? Nggak mungkin. Tanpa dipenuhi Roh Kudus, dia pun juga tidak bisa punya iman percaya seperti itu. Tapi saudara belajar di Alkitab, ya tadi ada juga Pentakosta. Setelah mereka menunggu 10 hari, lalu saudara dicurahkan Roh Kudus oleh Allah Bapa. Roh Allah Bapa, Roh Yesus dicurahkan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Tiba-tiba menjadi manusia yang berbeda, saudara. Tiba-tiba menjadi manusia Allah. Dulunya manusia biasa, tapi waktu dipenuhi Roh Kudus menjadi manusia Allah. Saya percaya enggak kebetulan 1 bulan kita sedang belajar bagaimana menjadi manusia Allah. Bukan manusia biasa saja yang penuh dengan keterbatasan, tapi ada Allah yang hidup. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku hidup, namun bukan aku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup di dalamku. Tuhan yang hidup dalamku. Allah yang hidup dalamku. Allah yang berkarya. Oh, Tuhan yang berkarya. Sehingga tidak ada yang mustahil. Bukan lagi manusia biasa, tetapi menjadi manusia Allah. Betul? Betul, saudara? Jadi sangat amat penting. Karena tanpa Roh Kudus, terlalu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Terlalu banyak hal, kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bisa kecewa, kadang-kadang bisa putus asa, kadang-kadang pasrah nasib, tidak berdaya, jadi anak Tuhan. Tapi hanya sebutannya anak Tuhan, tidak ngalami sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Namanya hamba Tuhan, tapi tidak seperti hamba Tuhan. Enggak ada karya Tuhan yang nyata. Anak Tuhan, enggak ada karya Tuhan yang nyata. Tapi beda, saat kita dipenuhi, maka kita akan lihat hidup berubah. Semua berubah, murid-murid berubah, hidupnya berubah, hatinya berubah, sifatnya berubah, mentalitasnya berubah, perkataannya berubah, penuh kuasa, saudara. Oh, bahkan pernah kok jadi pemberani, saudara. Pelayannya berubah, ada kuasa luar biasa. Dulu ibu-ibu bawa anaknya yang kerasukan setan, minta diusir, murid-murid gak bisa. Tapi setelah mereka penuh Roh Kudus, salah satu kisah juga tadi, orang lumpuh sejak lahir, saudara. Oh, saudara, minta uang. Dia berkata, uang gak ada, emas perak tidak ada, tapi ada aku yang sesuatu yang aku punya. Yang aku punya, aku berikan padamu. Apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Maka dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Kuasa itu mengalir, saudara. Mujizat itu terjadi, saudara. Orang lumpuh dibangkitkan, saudara. Dan dia menjadi orang percaya. Kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Jadi sekali lagi, saudara, ini pesan yang sangat penting dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa setiap kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap saudara yang di sini harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap saudara yang di tengah harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap saudara yang di sana juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap saudara yang ikuti streaming atau mengikuti video ini harus dipenuhi Roh Kudus. Betul, saudara? Itu pesan terakhir waktu Yesus jadi manusia di muka bumi sebelum dia naik ke surga. Kamu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau tidak, Tuhan gak bisa berkarya. Kalau tidak, tetap lemah. Kalau tidak, tetap manusia biasa. Gak ada bedanya ikut Tuhan Yesus atau tidak ikut Tuhan Yesus. Gak ada bedanya. Harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Baru nanti bisa lihat berbeda. Setelah ikut Tuhan, berbeda. Setelah melayani Tuhan, berbeda. Hidup kita berbeda. Situasi kita berbeda, keadaan keluarga kita berbeda, kesehatan kita berbeda, sikap kita berbeda, hati kita berbeda, perkataan kita berbeda, saudara, pelayanan berbeda, keadaan kita semua mengalami perbedaan. Amin, saudara. Amin, saudara. Lah, saudara, ada di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah memberikan kisah tentang 10 gadis. Dikatakan ada 5 gadis yang bodoh, saudara. Tapi ada
yang limanya lagi disebut oleh Tuhan Yesus gadis yang bijaksana, dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Lah mereka itu sama-sama, saudara, menunggu kedatangan Tuhan sang mempelai. Ya saudara, mereka juga sama-sama bawa pelita untuk menunggu kedatangan ya mempelai laki-laki, kedatangan ya mempelai kita, yaitu Yesus sebagai Tuhan kita. Sama-sama menantikannya, sama-sama membawa pelita. Tapi yang satu ya membawa cadangan minyak, yang lima lagi tidak membawa cadangan minyak, saudara. Mereka menunggu sekian lama, ya mempelai belum datang, lalu mereka tertidur, saudara. Tapi di tengah-tengah mereka tertidur, di tengah-tengah malam, tiba-tiba sangkakala berbunyi, oh mempelai sudah datang. 10 gadis itu kaget, semua bangkit berdiri, langsung saudara mempersiapkan pelitanya supaya jangan sampai padam, saudara. Tapi sayang, yang 5 gadis bodoh, saudara, lihat pelitanya, ya minyaknya sudah habis, hampir padam. Mau minta pada yang 5 bijaksana, 5 yang bijaksana berkata, oh engkau beli saja, sebab punyaku kalau kau minta nanti juga habis. Jadi kau beli saja. Lalu singkat cerita, yang 5 bodoh ini pergi beli, saudara. Sementara mereka pergi, mempelai datang. Wah, yang 5 yang bijaksana senang, lalu diajak masuk dalam pesta perkawinan. Setelah yang 5 yang bijaksana masuk, pintu ditutup, saudara. Pintu sudah ditutup, baru yang 5 yang bodoh ini, saudara, datang, saudara, ketok-ketok pintu. Tapi Tuhan berkata, nyala kamu, aku tidak kena kamu, saudara. Ini berbicara tentang hidup kita, saudara. Digambarkan seperti tadi, 10 gadis. Lah saya ingin ajak kita pelajari dari ayat demi ayat, dan kita akan sangat diberkati, saudara. Matius 25 ayat 1 ya dan seterusnya, mungkin nanti sampai 12, saudara. Matius 25 ayat 1 mulai. Pada waktu itu hal kerajaan surga. Jadi Yesus sedang menjelaskan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga, saudara. Iya, seumpama 10 gadis. Jadi dikatakan tentang kerajaan surga, ini gambarkan 10 gadis. Ya, 10 gadis ini gambarkan kita semuanya. Ya, calon mempelai Kristus, saudara, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ini bicara untuk kita, ya. Ada 10 gadis, saudara, ya, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong, sama seperti tadi, mengambil pelitanya. Pelita ini gambaran hidup, yang masih hidup. Pelitanya menyala, gitu, saudara. Iya, saudara. Untuk apa? Menyongsong kedatangan mempelai, menyongsong kedatangan mempelai Kristus, menyongsong kedatangan Yesus. Ini gambarkan kita semua, saudara. Iya, ambil pelita, ya, pengharapan, masih percaya, imannya, saudara, pengharapannya, hidupnya, pengikutannya. Ya, ayat 25 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ternyata saudara, di antara kita orang percaya yang juga menantikan ya mempelai Kristus, mempelai kedatangan Tuhan supaya bisa ketemu dengan Tuhan. Ini bisa bicara banyak, yang penting untuk ketemu, saudara. Nanti yang mati pun kalau belum ya kebangkitan juga sama, ketemu, mendatangkan, saudara. Tapi sekali lagi ada yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, disebut oleh Tuhan Yesus, dianggap oleh Tuhan Yesus, itu saudara gadis yang bodoh. Sekali lagi, di pemandangan Tuhan, dalam perkataan Tuhan, dalam penjelasan Tuhan, ada 5 yang bodoh, tapi ada 5 yang bijaksana di pemandangan Tuhan. Saya mau tanya di sini, siapa yang mau? Tidak apa-apa lah Pak, jadi 5 yang bodoh, dianggap bodoh, enggak apa-apa oleh Tuhan Yesus. Angkat tangan. Enggak ada. Siapa di antara saudara yang rindu di mata Tuhan? Saudara termasuk
5 gadis yang bijaksana. Angkat tangan, angkat tangan. Katakan Tuhan Yesus, jadikan aku gadis yang bijaksana. Seperti 5 gadis ini bijaksana. Di pemandanganmu aku bijaksana. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, lalu saudara, sekarang apa sih perbedaan yang bodoh dan yang bijaksana? Ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu, saudara tangkap dulu ya. Nanti saudara cek, saudara. Membawa pelita, tetap pelita hidup, pelita pengharapan, pelita iman, saudara. Ya, membawa pelita, tapi tidak membawa minyak, artinya tidak membawa cadangan minyak. Dia membawa pelita, tapi enggak membawa ya cadangan, hanya pelita saja. Pokok hidup, pokok percaya, itu saja. Tetap berharap pada Tuhan, menantikan Tuhan, tetap menantikan, tapi enggak membawa minyak cadangan, saudara. Iya, itu dianggap gadis yang bodoh, saudara. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, di pemandangan Tuhan Yesus bijaksana, itu membawa pelita, sama, punya pengharapan, punya iman, saudara, menanti-nantikan Tuhan, mengikuti Tuhan. Dan saudara lihat bedanya ini saja, juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya ulangi sekali lagi, saudara, yang bodoh tetap bawa pelita, ya, imannya ada, pengharapannya ada untuk mengikuti, saudara, kedatangan mempelai, tapi tidak bawa minyak cadangan. Yang bijaksana bedanya cuma itu, saudara, sama, saudara, bawa pelita, bawa pengharapan, iman, kehidupan, saudara, tapi bawa minyak dalam buli-buli mereka. Bukan hanya minyak di dalam pelitanya itu lagi sedikit, masih bawa cadangan, masih bawa serep, saudara, masih bawa lagi minyak dalam buli-bulinya, saudara. Minyak, saudara, sekali lagi senantiasa berbicara tentang apa? Ya, karya Roh Kudus, saudara. Tadi orang bisa percaya, orang bisa berharap karena ada karya Roh Kudus. Iman, ya, minyak itu membuat ya pelita tetap bisa menyala, ya, imannya tetap hidup. Nah, itu berbicara tentang karya Roh Kudus, saudara. Ya, jadi yang bodoh itu tetap punya iman, tetap punya pengharapan, tetap mengikuti Tuhan, menanti-nantikan, tapi enggak membawa minyak cadangan. Ya, yang bijaksana dikatakan Tuhan semua sama, bedanya satu, bawa minyak cadangan. Tambah lagi, bukan hanya yang di dalam pelita, masih ada yang di dalam buli-buli, saudara. Itu dikatakan bijaksana. Ya, kalau sekarang digambarkan setiap kita, saudara. Ya, kalau kita dalam ikut Tuhan Yesus, pokok ngikuti Tuhan Yesus, saudara. Percaya, percaya. Ya, pengharapan pada Tuhan, pengharapanku pada Tuhan. Ya, ikut Tuhan, ikut Tuhan. Ada. Tapi saudara tidak punya cadangan minyak. Atau kalau dibuat mudah, dalam perjanjian lama sering disebutkan tentang Elisa, pengurapan yang double. Karya Roh Kudus yang double. Bukan hanya sedang berkarya, tapi ada karya yang double. Sampai disebut dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai disebut dibaptis dengan Roh Kudus. Ditenggelamkan dalam karya Roh Kudus. Ada karya yang double. Itu yang dikatakan penuh Roh Kudus. Yang satu asal ada. Ada dan penuh itu beda. Betul, saudara? Orang ditanya, ada Roh Kudus? Ada. Semua saudara yang percaya pada Yesus, semua ada. Tapi belum tentu penuh Roh Kudus. Belum tentu saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Murid Yesus, saudara perhatikan sendiri, sama. Bisa percaya pada Yesus, bisa mengikuti Yesus, mau dimuridnya Yesus, itu sudah ada minyak pelitanya, percaya. Bisa punya pengharapan pada Yesus, bisa percaya pada Yesus, bisa ikut Tuhan Yesus, betul? Tapi mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka belum dipenuhi Roh Kudus sebelumnya. Betul, saudara? Enggak berhasil. Maka Tuhan berkata,
cadangan, tambahan. Harus kamu dipenuhi lagi. Tidak cukup hanya karya Roh Kudus untuk percaya. Tidak cukup hanya karya Roh Kudus untuk berharap. Perlu karya Roh Kudus yang membawa kekuatan. Yang membawa kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Yang membawa kemenangan. Yang membawa kuasa Tuhan. Yang membawa mujizat Tuhan. Yang membawa kedahsyatan Tuhan yang nyata. Sampai menjadi manusia Allah. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, perlu lebih lagi, saudara. Sekarang ayat keberapa ya tadi ya? Tadi sampai ayat berapa ya, saudara? 4, sekarang ayat ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, ya, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara perhatikan, ya, perjalanan mengikut Yesus itu perlu stamina atau pengurapan ekstra, saudara. Iya, perlu ya stamina yang ekstra. Ya, kalau kita hanya punya karya Roh Kudus yang biasa-biasa saja, kadang-kadang nggak cukup karena perlu waktu. Kadang-kadang menantikan belum datang. Doa, saudara menantikan jawaban doa. Kadang-kadang belum dapat, saudara. Ya, sekian lama, saudara. Kalau saudara nggak punya cadangan kekuatan dari Tuhan, nggak punya cadangan minyak dari Tuhan, kadang-kadang saudara nggak akan sampai ke tujuan, saudara. Ya, karena nggak cukup. Ikut Tuhan itu perjalanan yang jauh, saudara. Ayat 6 dan seterusnya. Ya, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang. Song-songlah dia. Kaget semua, saudara. Song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua. Lalu membereskan pelita mereka. Ya, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab apa? Pelita kami apa? Hampir padam. Sebab apa, saudara? Hampir padam. Saudara dengar. Yang tidak membawa serep minyak dalam buli-buli, bingung. Setelah sekian lama, Tuhan Yesus mau datang, beritanya bingung. Karena pelitanya sudah hampir padam. Mereka enggak bawa. Jadi nanti kalau padam, mempelai datang, mereka pelitanya padam, mereka enggak bisa menyongsong. Mereka enggak akan bisa ketemu, mereka enggak akan bisa ikut masuk. Saudara, ini seperti perjalanan menunggu kedatangan Tuhan. Akhir zaman, aniaya makin besar, gesekan makin besar, kesulitan makin besar. Kalau kita tidak serep minyak dari Roh Kudus, kadang-kadang saudara sudah enggak tahan lagi, minyaknya hampir, pelitanya hampir padam karena minyaknya habis. Saya enggak tahu saudara saat ini. Mungkin ada di antara saudara sebetulnya, sekalipun saudara tadi nganggap bijaksana, saudara, pelita saudara itu mungkin hampir padam. Bagaimana contohnya hampir padam? Saudara tadi sudah doa sekian lama belum dapat, mungkin pengharapan iman saudara sudah hampir padam. Mungkin doa-doamu sudah hampir padam. Atau bahkan mungkin ada yang sudah padam. Memperjuangkan rumah tangganya supaya pulih, supaya bahagia. Ada terus saja salah paham, ada gesekan-gesekan terus, saudara. Kalau enggak ada minyak, gesekan itu membuat luka hati. Betul, saudara? Mesin minyaknya habis, hancur semua. Ya, alat besi dengan besi gesekan, rusak semua, luka semua, hancur. Tanpa minyak cadangan, mungkin saudara sudah pengharapan untuk keluarga hampir padam. Atau mungkin sudah padam. Perjuangan untuk pemulihan rumah tangga mungkin hampir padam. Atau mungkin malah sudah padam. Gak ada lagi perjuangan. Atau dalam hal lain, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Hidup itu pergumulan, jangan salah saudara. Pergumulan panjang. Sampai kita ketemu dengan Tuhan itu pergumulan panjang. Kalau kita hanya punya
pelita hidup untuk hidup. Hanya pelita untuk percaya, hanya pelita untuk pengharapan. Enggak punya minyak cadangan. Saudara dengar, kadang-kadang saudara akan kehabisan. Enggak cukup. Minyak itu enggak cukup. Iman saudara enggak cukup lagi, habis. Pengharapan saudara enggak cukup lagi, habis. Perjuangan saudara sudah bisa habis. Kalau tidak punya minyak cadangan, pengurapan cadangan. Kalau enggak punya, saudara akan habis. Saya enggak tahu setiap saudara. Mungkin ada yang alami seperti 5 wanita yang bodoh ini, saudara. Hampir padam, saudara. Lalu ayat berikutnya 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, dia enggak boleh, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Kalau untuk dua-dua enggak cukup. Jadi kalau kamu minta punya saya berikan saya yang kehabisan nanti. Enggak cukup. Lebih baik kamu, saudara, pergi pada penjual minyak. Lebih baik pergi kepada siapa? Penjual minyak, saudara. Saya percaya itu yang sudah dilakukan oleh yang bijaksana. Sebelum berangkat, sebelum menyongsong, dia sudah beli pada penjual minyak. Sehingga dia bisa punya minyak dalam buli-buli. Dia sudah beli sebelumnya pada penjual minyak. Sehingga dia bisa bawa minyak dalam buli-buli. Bukan hanya pelita saja yang dalamnya ada minyak. Masih punya serep. Karena dia sudah sedia sebelumnya. Sudah datang pada penjualnya. Sudah beli, saudara. Sudah punya dapat dari penjualnya. Siapa yang memiliki minyak yang bisa kita beli? Tuhan. Betul? Betul? Betul, saudara? Datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Allah. Datanglah pada Tuhan. Belilah minyak itu. Mintalah minyak itu. Dapatkanlah minyak itu. Betul? Langkahnya gimana, saudara? Datanglah pada sang penjual, yaitu Tuhan. Amin. Apa artinya datang pada sang penjual? Bangunlah kehidupan doamu, datanglah pada Tuhan. Jangan terus jauh dari Tuhan. Harus mendekat pada Tuhan. Sang pembaptis dengan roh. Harus melekat pada Tuhan yang punya minyak pengurapan. Kalau kita sibuk dengan hal yang lain, kalau kita terus gak pernah punya waktu, datang kepada yang memiliki minyak pengurapan untuk kehidupan kita, yang gak punya minyak, yang tidak membangun kehidupan doanya, yang gak punya pengurapan minyak Roh Kudus, yang membangun kehidupan doanya, dia akan dapatkan minyak untuk kehidupannya. Imannya tetap menyala, pengharapannya tetap menyala, saudara, kasihnya tetap menyala, perjuangannya tetap menyala. Karena apa? Datang pada yang memiliki minyak, sang pembaptis dengan roh, senantiasa dapatkan minyak yang baru, ditambahi minyaknya serep terus, minyaknya ada terus. Gak pernah kehabisan iman, gak pernah kehabisan pengharapan, gak pernah kehabisan kekuatan. Tetap punya kekuatan yang ekstra, iman yang ekstra, bukan iman biasa. Sekalipun, iman sekalipun, pengharapan yang tidak pernah goyah, lapang hati yang luar biasa, punya ekstra pengurapan. Beda, saudara, lihat orang yang terus melekat pada Tuhan, dekat pada Tuhan, penuh damai. Hatinya bisa lapang, betul? Hatinya Tuhan penuhi hatinya. Berpikir secara rohani, bukan berpikir secara duniawi. Betul? Berkata seperti firman Tuhan. Firman Tuhan. Ini khotbah minggu yang lalu. Penuhi sebanyak mungkin. Saya mau tanya saudara. Sekarang diuji lagi ya.
Kalau dilihat dari ini, saudara termasuk yang bodoh atau termasuk yang pandai? Yang bijaksana? Sudah jawab sendirilah, saudara yang tahu. Kalau enggak, saudara enggak suka pada penjual minyak yang punya minyak, saudara enggak punya cadangan. Saudara termasuk siapa? 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 Saya tidak tahu, tapi saudara tahu. Yesus tahu kau bijaksana apa bodoh. Betul? Yesus tahu kamu bijaksana atau bodoh. Jangan jadi yang bodoh. Datanglah pada penjual minyak. Betul? Bangun kehidupan saudara. Kalau saudara enggak bangun kehidupan saudara, hatimu kering, enggak ada minyak tadi. Mudah sakit hati, mudah luka hati, mudah kecewa, terus ribut. Sedikit-sedikit putus asa. Betul? Kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan hikmat, enggak ada jalan keluar. Bangun kehidupan doa, sungguh-sungguh. Amin, saudara. Saya senang berikan perkataan ini, saya baca lagi, saudara. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan apa, saudara? Dan apa? Dan apa? Beli. Bukan gratis. Beli. Bukan gratis. Saya ulangi sekali lagi. Beli. Bukan gratis. Untuk dapat keselamatan gratis. Tuhan sudah korbankan semuanya. Di atas kayu salib. Terima dengan iman. Saudara dapat keselamatan gratis. Saudara jadikan anak Tuhan gratis. Tapi untuk dapat minyak tidak dikatakan minta gratis. Beli. 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 Apa artinya beli? Artinya beli itu harus berani bayar. Harus mau bayar. Enggak gratis. Pokoknya doa Tuhan penuhi aku Roh Kudus. Enggak usah doa, enggak usah apa-apa penuh. Bin salah bin penuh sendiri. Enggak ada. Enggak ada. Bayar harga. Bayar dengan waktu saudara. Bayar dengan tenaga saudara. Bayar dengan pengorbanan yang lain. Untuk bayar harga. Enggak bayar harga, enggak ada minyak cadangan. Enggak ada bayar harga, enggak ada pengurapan. Beli. 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 Bayar harga. Bayar harga. Bayar harga. Saudara perhatikanlah, enggak usah jauh-jauh. Enggak ada saudara ketemu satu orang enggak suka doa, pengurapannya kuat itu enggak ada. Enggak ada. Enggak suka doa, belajar firman Tuhan, saudara. Menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Hikmatnya penuh, pengurapannya penuh, enggak ada. Orang yang melayani, yang khotbah, yang melayani praise and worship, itu kelihatan kok, saudara. Ada hadirat atau tidak. Ada hikmat perkataan ilahi atau tidak. Betul? Beda. Ada kuasa atau tidak. Itu beda. Enggak bisa seketika beli, enggak bisa. Bayar harga itu waktu terus menerus. Ini yang tadi yang bodoh cepat-cepat mau beli dalam seketika supaya bisa balik, supaya bisa ikut masuk dalam pernikahan anak domba, nggak bisa. Itu dibangun dari hari ke hari, sudah siap sebelumnya. Saya ajak saudara bangun kehidupan doa saudara, bangun kehidupan doa saudara, bangun kehidupan penyembahan saudara, bangun kehidupan firman Tuhan saudara, bangun, makin saudara bangun, pengurapan itu makin banyak, makin saudara bangun, hikmat itu makin banyak, makin saudara bangun ke pergaulan bersama Roh Kudus, maka Roh Kudus berkarya lebih lagi. Tinggal kita bangun, bangun, bangun terus, bangun terus. Kita berkata, orang yang menantikan Tuhan selalu dapat kekuatan baru.
Betul? Berjalan tidak apa ya? Lemah. Saudara, berlari tidak menjadi lelah. Ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, tetap saja kokoh. Tetap saja punya kekuatan. Tetap saja mantap. Doa puasa. Enggak kebetulan saudara. Kita sedang masuk doa puasa 50 hari. Enggak kebetulan. Betul? Belajar. Itu bayar harga. Banyak orang setelah ikut Tuhan jadi anak merasa manja. Dulu belum ikut Tuhan. Wah cari. Sampai kungkum neng Bengawan Solo. Wah sampai naik puncaknya Gunung Lawu. Ngelakoni. Ayo ada toh. Setelah ikut Tuhan malah gak mau ngelakoni. Anak kok Pak. Manja. Gak ada apa-apa. Iya toh ya. Ikuti saudara. Saudara akan membangun kehidupan saudara. Apalagi nanti KKR 10 hari. Saudara ikuti. Ya, terus hari demi hari tambah lagi. 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 Dan kalau saudara ikuti itu sungguh-sungguh, saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat anugerah Tuhan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Ini kairosnya Tuhan. Ini kegerakan besar akan terjadi. Dibutuhkan minyak pengurapan yang lebih besar. Supaya menyala lebih besar lagi. Supaya punya kekuatan lebih besar lagi. Supaya kalahkan tantangan masa lebih lagi. Supaya bisa rela jadi berkat lebih lagi. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Hari ini saya ajak kita mulai tangkap sungguh terima. Saya tutup dengan satu pengertian gini. Saya sering melihat banyak jemaat yang sedang dalam keadaan frustasi. Waktu ikut KKR, waktu mulai bangun kehidupan doa, juga khususnya kalau ini KKR, tiba-tiba dijamah. Seperti murid-murid tiba-tiba dijamah. Setelah itu berubah. Ada orang yang mau undur sebetulnya. Tapi waktu datang dijamah oleh Tuhan, rohnya menyala-nyala. Akhirnya malah bukan undur, lebih dekat pada Tuhan. Ada orang yang kadang-kadang sudah menyerah dengan perjuangan pribadinya. Tiba-tiba dijamah, dapat kekuatan baru. Malah semangat berjuang untuk keluarganya lebih lagi. Berjuang untuk kesehatannya lebih lagi. Berjuang untuk studi pekerjaan keuangan lebih lagi. Berjuang untuk pelayanannya lebih lagi. Bahkan saya sendiri pernah mengalami kok saudara. Saya dulu waktu sebelum jadi pendeta tapi ya. Sudah melayani. Saya itu pernah loh kecewa. Sudah hampir mundur dari pelayanan. Tapi saat itu saya lihat orang melayani senior. Kok bagi saya loh itu waktu ya benar enggak saya enggak ngerti. Saat itu kok apa ya cari keuntungan dalam pelayanan untuk diri sendiri. Bukan untuk Tuhan. Saya lihat enggak bisa terima. Saya kecewa. Ngapain pelayan gini. Sudah hampir undur. Tapi saya bersyukur ada KKR seperti kita ini. Waktu saya ikut KKR. KKR ikutnya aja terpaksa. Karena pelayan Tuhan harus ikut. Ya saya ikut. Tapi waktu saya ikut. Dijamah Tuhan. Dilawat Tuhan sedemikian. Oh tiba-tiba roh saya menyala. Semua kecewa hilang. Semua putus asa hilang. Semua pikiran negatif hilang. Tiba-tiba saya menyala-nyala. Tiba-tiba saya bangkit. Saya melayan lagi. Bahkan Tuhan berkarya lebih lagi. Bahkan Tuhan aja memberi kemenangan. 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 Karena Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saya tidak perpanjangan firman Tuhan, cuma bangkit berdiri. Angkat tangan saudara, minta saudara. Ya, nanti 10 hari jangan sampai ada yang gak ngikuti saudara. Percaya saya, apalagi saudara yang sedang lemah. Apalagi saudara yang belum bawa cadangan minyak. Semuanya saudara. Angkat tangan. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasaka. Hira la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasaka. Bisa pujikan satu pujian Esther. Hira la pasakara la pa. Berembus Roh Kudus bisa. Ya. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la. Minta saudara, minta pada Tuhan. Percaya saya, jangan sampai menjadi 5 gadis yang bodoh.
nanti saudara akan putus asa. Saudara tidak akan sampai perjuanganmu. Jangan menjadi gadis yang bodoh saudara. Nanti saudara akan ketinggalan. Hari ini saudara koreksi diri. Hari ini saudara lihat diri saudara sendiri. Saudara termasuk yang bodoh atau yang bijaksana. Kalau saudara selama ini ya sampai hari ini saudara merasa masih seperti yang bodoh, hari ini mengaku pada Tuhan, katakan, Tuhan, aku tidak mau di pemandanganmu aku adalah bodoh. Oh, menjadi gadis yang bodoh. Aku mau Tuhan sediakan minyak. Oh Tuhan, aku mau bayar harga. Tuhan, aku mau Tuhan, aku ambil komitmen Tuhan. Oh Tuhan, jamah aku supaya sungguh-sungguh punya pengurapan yang baru, punya cadangan yang baru, dan kasih karunia boleh menjadi nyata. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Minta pada Tuhan saudara. Minta pada Tuhan saudara. Minta pada Tuhan. Minta pada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan dan saat ini ada di tengah-tengah kita saudara. Biar saudara dibusi oleh angin Roh Kudus seperti waktu Pentakosta. Biarlah saudara dipenuhi. Biarlah saudara menjadi gadis yang bijaksana, yang punya lima, ya, punya cadangan minyak, menjadi gadis yang bijaksana di pemandangan Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Minta pada Tuhan saudara. Terus minta pada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang ada di tengah kita sedang berkarya. Bukan hanya kita yang rindu, tapi Tuhan rindu supaya setiap kita dipenuhi saudara. Setiap kita mendapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jamah berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapilah Tuhan, urapilah setiap kami, penuhilah setiap kami, penuhi setiap kami, penuhilah setiap kami Roh Kudus, penuhi, 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 penuhi setiap kami, penuhi. Minta saudara dan terima, minta dan terima saudara, minta dan terima saudara. Orang lapat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 
Tuhan lihat hati yang terbuka, Tuhan lihat hati yang lapar dan haus. Mengalir pengurapan yang baru, mengalir pengurapan yang baru. Penuhi. Terima saudara. Hari ini menjadi hari mulai pencurahan Roh Kudus. Hari ini menjadi hari mulai dicurahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan. Penuhi Roh Kudus. Curahkan. Kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang bawa cadangan. Penuhi Tuhan. Supaya tidak ada satupun yang menjadi gadis yang bodoh, tapi gadis yang bijaksana. Penuhi. Kami rindu Tuhan. Terima dengan iman, saudara. Terima dengan iman. Saya rasakan Roh Kudus berembus. Roh Kudus mulai bergerak. Dihembusi. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi Tuhan.
Itu kerinduan. Hari ini ada penjebolan rohani. Hari ini ada kebangunan rohani. Hari ini minyak dicurahkan, minyak roh dicurahkan, minyak pengurapan dicurahkan, minyak kuasa dicurahkan, dipenuhi menjadi manusia Allah, dipenuhi menjadi wanita bijaksana, dipenuhi menjadi jemaat yang bijaksana. Ada terobosan, ada kemenangan, seperti murid-murid Yesus, diobatkan hidupnya, dibangun hidupnya, kebangkitan, kebangkitan iman, kebangkitan pengharapan, kebangkitan roh. Oh, api menyala, apimu Roh Kudus, api Roh Kudus, oh api Roh Kudus, hingga pada setiap orang, hingga pada setiap jemaat. Terima saudara, apimu, apimu, minta api Roh Kudus saudara, minta apimu Tuhan, apimu, supaya aku menyala-nyala, supaya aku berkobar-kobar. Minta apimu Tuhan, minta apimu Tuhan. Terima saudara, menyala, menyala, menyala-nyala, menyala-nyala, berkobar-kobar seperti murid-murid Yesus berkobar-kobar. Menyala-nyala, keberaniannya menyala-nyala, imannya menyala-nyala. Oh, kuasa turun, kuasa Roh Kudus turun. Oh, hidupnya penuh kuasa, kuasa untuk kemenangan. Oh, hidupnya penuh dengan kuasa, kuasa dalam perkataan, kuasa dalam pelayanan, kuasa dalam hidupnya, penuh kuasa. Terus Tuhan lawat setiap kami. Kami butuh Engkau. Kami tahu Engkau sedang berkata, ini pesan Tuhan yang paling penting sebelum naik ke surga. Roh Kudus jamah setiap kami. Kami butuh Engkau. Penuhi setiap kami, setiap jemaat penuh dengan Roh Kudus. Setiap pelayan Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Setiap KKS penuh dengan Roh Kudus. Setiap pelayan Tuhan apapun penuh dengan Roh Kudus. Ada kebangunan rohani. Ini Kairos untuk Indonesia. Oh, pengurapan yang dahsyat. Hari-hari ini kita akan melihat pengurapan yang dahsyat. Anak-anak Tuhan dibangkitkan untuk menjadi saksi. Oh, di kota Solo, di seluruh Pulau Jawa, oh, di Indonesia, oh, di bangsa-bangsa, oh, sampai tanah perjanjian. Oh, pengurapan untuk jadi saksi Tuhan, pengurapan untuk selamatkan jiwa, pengurapan untuk jadi pemenang, pengurapan untuk jadi penuai, pengurapan turun. Di dalam masyarakat, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau curahkan Roh-Mu luar biasa. Amin. Hari ini akan menjadi setat selama 10 hari. Hari demi hari Kau curahkan lebih dahsyat lagi. Kau curahkan lebih dahsyat lagi. Tolong setiap kami bisa mengikuti dengan baik full 10 hari. Sehingga kami dipenuhi. Sehingga tidak lubang-lubang, tapi dipenuhi Tuhan. Dan kami akan lihat Kau berkarya dahsyat. Kau berkarya luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara dengarkan.